Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novil Ali Firdaus, NIM 18053118. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perilaku konsumen terhadap piscok atau pisang coklat lumer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses atau aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk atau jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Itulah pengertian dari perilaku konsumen. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang proses kebutuhan pembelian. Di sini ada 5 tahapan yang dilalui konsumen dalam proses pembelian. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Dan yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 tahapan tersebut. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan di sini dimaksud dengan proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dia beli atau yang mereka butuhkan. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. Berikut adalah suatu informasi konsumen yang akan membeli suatu produk. Yang pertama yaitu berasal dari keluarga, teman, tetangga, atau kenalan. Yang kedua yaitu dari data pribadi atau mereka mencari sendiri informasi tentang suatu produk yang akan mereka beli. Yang ketiga yaitu dari mereka lihat dari sebuah iklan atau wiraniaya dan penyalur. Untuk selanjutnya yaitu mereka melihat melalui media massa, internet, dan sumber-sumber dari publik. Dan untuk selanjutnya yaitu evaluasi alternatif, di mana evaluasi ini konsumen mendapatkan berbagai macam informasi. Konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang ada, seperti mau membeli apa dan harganya berapa dan pembeliannya terletak di mana atau mau dibeli di mana. Sedangkan untuk proses selanjutnya yaitu keputusan pembelian, di mana setelah konsumen mengevaluasi alternatif strategi yang ada, konsumen akan membuat suatu keputusan pembelian. Dalam suatu kasus pembelian, konsumen bisa mengambil beberapa keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti contoh, konsumen akan menetapkan keputusan seperti akan membeli barang apa yang sesuai dengan keinginan yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Dan proses keputusan yang selanjutnya yaitu tentang perilaku pasca pembelian. Yang dimaksud di sini adalah setelah membeli produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya atau sesuai dengan keinginannya. Pada fase ini, konsumen akan memberikan respon feedback atas produk yang telah dibelinya. Apakah konsumen puas atau tidak puas? Bila konsumen sangat puas atas produk pilihan kita, maka pembeli tersebut akan menjadi loyal kepada kita atau terhadap produk yang kita tawarkan. Mereka akan kembali dan untuk menjadi langganan atas sebuah produk yang telah kita tawarkan jika mereka merasa puas atas barang yang mereka beli.
Baiklah, itulah proses tahap keputusan pembelian. Yang selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu berasal dari faktor pribadi, di mana faktor ini paling menentukan dalam suatu pembelian suatu produk. Hal ini dikarenakan sangat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik seperti gaya hidup, kebutuhan, situasi ekonomi, dan siklus hidup. Yang kedua yaitu faktor psikologis, di mana faktor ini mempengaruhi yaitu yang pertama yaitu motivasi, persepsi, dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya yaitu faktor sosial. Untuk yang terakhir yaitu faktor sosial. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang perilaku konsumen terhadap barang yang saya tawarkan. Di sini saya menawarkan barang atau mempromosikan suatu produk dengan nama piscok atau pisang coklat lumer. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tujuannya. Yang pertama yaitu mengetahui konsumen produk berdasarkan segmentasi demografi dan geografi. Yang kedua yaitu berdasarkan mengetahui metodologi yang digunakan dalam memperoleh data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang sedikit tentang produk saya, yaitu tentang piscok lumer atau pisang coklat lumer. Produk saya ini berkaitan dengan sebuah kuliner, di mana pada saat ini kuliner menjadi nomor satu yang diminati oleh pembisnis, di mana kuliner saat ini sangat favorit di kalangan atau di dalam keadaan pasar, di mana kuliner ini menjadi salah satu paling laku dan paling diinginkan oleh banyak oleh konsumen, seperti kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Di sini saya mengangkat piscok lumer bisnis saya karena pada saat sekarang ini banyak dari kalangan konsumen lebih memilih makanan yang simpel dan memiliki rasa yang cukup enak. Dari situlah terbit motivasi saya untuk mengangkat piscok lumer ini menjadi suatu produk yang harus dipasarkan dengan baik. Untuk pemasaran produknya sudah saya mulai pasarkan, yaitu dan saya sudah pasarkan yaitu di daerah saya. Saya menjadikan kedai atau warung sebagai tempat untuk mencoba melakukan atau meletakkan piscok tersebut. Tempat atau di daerah saya itu bernama di daerah Agam, tepatnya di daerah Telatang Kamang. Saya mengambil sumber data itu dari saya tanyakan kepada kalangan-kalangan yang sudah mencoba, atau saya menanya langsung bagaimana tanggapan mereka terhadap produk yang telah saya tawarkan, dan saya sudah merekapnya. Berdasarkan dari segmentasinya, saya melakukan yaitu berdasarkan demografi. Maksudnya di sini yaitu saya memasarkan berdasarkan usia, pendapatan, dan pendidikan. Yang kedua yaitu berdasarkan geografi, di mana berdasarkan yaitu tempat atau lokasi di seluruh kedai-kedai atau warung-warung yang telah saya taruh atau saya letakkan. Dan saya juga memasarkan melalui media online yang bisa terjangkau oleh saya. Dan saya juga memasarkan melalui mulut ke mulut dan sebagainya.
Setelah itu saya sudah memahami bagaimana karakteristik dari konsumen yang meminati produk saya. Setelah saya lihat dan pahami dan saya coba, di sini banyak konsumen saya yang meminati yaitu dari kalangan remaja ke atas. Sedangkan untuk kalangan remaja ke bawah, mereka berpendapat mereka hanya suka karena memiliki rasa yang manis. Sedangkan untuk kalangan remaja ke atas, mereka lebih suka karena memiliki rasa yang enak, gurih, dan renyah di mulut, serta memiliki rasa pecah jika digigit di dalam mulut. Untuk kalangan dewasa, mereka juga suka terhadap produk yang telah saya tawarkan. Untuk produk ini, produk saya laku di kalangan remaja ke atas. Baiklah, saya simpulkan. Dari karakteristik konsumen berdasarkan pengalaman dan telah saya teliti, dapat saya simpulkan bahwa banyak dari konsumen yang membeli produk saya merupakan konsumen yang telah tamat sekolah atau mereka yang udah berusia remaja ke atas. Dan banyak juga yang telah membeli produk saya, yaitu mereka yang sudah memiliki penghasilan sendiri. Itulah yang dapat saya simpulkan dari produk yang telah saya coba pasarkan beberapa minggu ini. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.